Ustaz parantos aya di masjid taku kituna ieu pangaosan urang kawitan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana dina saat ayeuna waktos ayeuna urang sadayana masih tiasa ngalengkahkeun sampean ti bumi masing-masing ka ieu masjid kanggo tholabul ilmi ku cara pangaosan rutin dina tiap Salasa malam Rebo. Anu alhamdulillah dina wengi ieu pangaosan nu bade diisi ku Al Ustad Rizki Abdurrahman di pimpinan wilayah. Taku kituna mangga urang siapkeun manah masing-masing naon rupi materi anu didugikeun ku anjeunna urang tiasa nyerap oge namihan ilmu-ilmu sareng wawasana. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga disahakeun ka Al Ustad tempat sareng waktosna. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Hadirin ikhwatu iman jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas iradah inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita berkumpul di majelis ilmu dalam upaya meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita semua ke masjid ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah dapat meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga setiap langkah kita ke masjid ini menjadi penghapus dosa. Itulah di antara niat yang tidak boleh terlewat ketika kita hadir ke masjid.
Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema tadarus pada malam ini 10 kunci keselamatan hidup. Nah, ini temanya. Ketika kita masuk agama Islam, tentu kita meyakini Islamlah yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan. Yakin banyak? Yakin tanpa ragu. Hanya Islamlah agama yang mengantarkan kita agar kita selamat dunia dan akhirat. Tentu saja keyakinan ini harus dikuatkan berdasarkan ilmu. Ketika kita ingin selamat dunia akhirat, maka ada panduan ilmu yang Allah dan Rasul ajarkan kepada kita. Jadi kita yakin selamat, tapi tetap butuh panduan ilmunya apa. Karena keyakinan tanpa ilmu akan rapuh. Kita yakin tanpa ilmu, yakinnya sebentar. Maka dalam satu kitab yang cukup ringkas disebutkan ada 10 yang bisa mengantarkan agar kita selamat. Diupami Bapak Ibu hoyong salamet, di antaranya ada 10 kunci. Yang pertama, kunci keselamatan hidup yang pertama dan paling utama adalah tauhidullah wa ikhlasuddin lillah. Tanu kahji ieu Bu. Jadi upami orang hoyong salamet, kunci nu kahiji yang menjadi pembuka seluruh kunci-kunci yang lain bertauhid, mengesahkan Allah dan ikhlas beragama karena Allah. Jadi kita beragama bukan karena manusia, karena Allah. Kira-kira tauhid dan ikhlas itu sama atau beda? Ibu-ibu kantos palinternya. Upami tauhid sareng ikhlas teh sami benten. Di Al-Quran ayat surat namanya Al-Ikhlas. Isinya tentang apa? Tauhid. Kenapa tidak disebut surat At-Tauhid saja? Nah, itu hak Allah. Kita tidak sampai paham ya, kenapa disebut Al-Ikhlas. Hanya rumusnya begini. Hubungan antara ikhlas tauhid itu berbeda tapi saling terkait. Jadi kalau tauhid itu ilmunya, mengesahkan Allah. Tauhidullah itu ilmu yang terkait dengan Allah, itu tauhidullah. Para ulama membaginya menjadi 3. Satu, ada yang disebut tauhid rububiyah. Jadi paling dasar belajar tauhid itu rububiyah dulu, yang berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah. Nah ini Bu, jadi kata kuncinya tauhidullah yang pertama rububiyah, berarti perbuatan Allah. Jadi ketika kita baca Quran, baca hadis, di sana Allah banyak menyebut apa perbuatan Allah itu.
Ada yuhyi wa yumit, Allah menghidupkan, mematikan. Yarzuku, memberi rizki. Yudabbirul amro, mengatur urusan. Apalagi menurunkan air hujan, menciptakan langit dan bumi. Itu siapa yang mengerjakannya? Allah. Kita yakin semua yang ada dan terjadi di alam dunia ini atas rububiyah Allah. Bapak Ibu berpasangan dengan suami istri, putrana iya, rububiyah Allah itu. Itu rububiyah. Kalabat jam sakieu orang kempel di masjid iya, rububiyah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, uluhiyah. Nah, uluhiyah itu kesadaran kita tentang kewajiban kepada Allah, itu uluhiyah. Jadi kami orang baca Quran, di sana Allah menyebutkan beberapa jenis ibadah yang wajib kita kerjakan. Ada sholat, ada zakat, ada saum, ada sabar, ada syukur, ada takut, ada berharap, ada qanaah, ada tawadu. Itu adalah uluhiyah. Hartos bentenanya rububiyah, nu kadua uluhiyah. Jadi uluhiyah mah sadar diri, ari urang teh tugas ka Allah naon? Uluhiyah. Semua amal soleh yang kita lakukan niatnya mengamalkan uluhiyah. Itulah yang dimaksud la ilaha illallah. Nah ini uluhiyah itu. Kehadiran Bapak Ibu di majelis ini uluhiyah. Karena sadar kita punya kewajiban untuk thalabul ilmi, untuk silaturahmi, untuk sholat berjamaah. Itu adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga, al-asma was sifat. Jadi tauhid tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini juga perlu dipelajari. Ari Allah teh sifatna naon wae? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Kalau kita paham satu saja, jangan banyak-banyak, satu dulu, lalu berpengaruh terhadap keimanan kita. Nah itu lebih berharga. Makanya ada hadis begini Bu, siapa Allah itu memiliki 100 kurang 1, 99 nama. Siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Jaminan teh eta. Jadi tauhid itulah yang menjadi kunci utama masuk surga. Tapi bukan hanya disebutkan lafadznya. Kata para ulama syaratnya 3. 1, tahu nama Allah, sifat Allah. Yang kedua, tahu maknanya. Yang ketiga, mengamalkan tuntutannya. Nah itu yang ketiga. Nah kalau kita kuat tauhid, rububiyah, uluhiyah, nama dan sifat, maka inilah yang mendorong ikhlas. Jadi ikhlas itu akan lahir ketika kita memiliki kekuatan tauhid. Hartos punya. Jadi ikhlas dan tauhid itu berbeda, tapi saling terkait. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu seseorang yang melakukan amal ibadahnya atas dasar ketaatan kepada Allah. Tertarik dengan janji Allah, itu ikhlas. Makanya nanti rumusnya begini, mustahil bisa ikhlas tanpa tauhid. Nah itu rumusnya. Abdi mah ikhlas pisan, diajar tauhid teu terang mustahil eta. Surat Al-Ikhlas itu isinya tauhid. Surat Al-Ikhlas itu. Ayat kursi isinya tauhid. Maka orang yang bisa ikhlas
ketika ilmu tauhidnya terus dia pelajari. Ini kunci yang pertama agar hidup selamat. Sampai saya punya rumus begini, Bu. Semua ilmu cacat tanpa tauhid. Itu rumusnya. Kalau ilmu tanpa tauhid melahirkan kesombongan. Nah itu. Ilmu tanpa tauhid melahirkan kebohongan. Tapi ilmu sekecil apapun pakai tauhid jadi mulia di hadapan Allah. Perlu bukti tidak? Perlu bukti ya. Kita kan pernah dengar cerita pembunuh 100 orang ya. Pernah dengar, Bu? Sahih hadisnya? Sahih Bukhari Muslim. Di Riyadhus Shalihin ada hadis itu. Bayangkan logika kita, kok bisa orang 100 orang dibunuh bisa selamat gitu. Yang mencabut nyawanya kan malaikat rahmat. Ternyata yang Allah lihat kemurnian tauhid dia. Sakit mencek orang Cimahi sakit geus ngabunuh 100 tapi ayat tauhidan keneh ku Allah diampuni dosa. Itu tauhid. Kita juga pernah dengar satu cerita hadis ya. Dengan lalat, Bu, seekor lalat bisa mengantarkan ke surga, bisa juga mengantarkan ke neraka. Mencek orang pilage laler gitu. Ceritanya kan 2 orang akan lewat ke satu kampung. Kata penduduk kampung tidak boleh lewat kecuali harus berkurban untuk sembahan kami walau dengan seekor lalat. Yang satu mencari lalat karena takut mati dipersembahkan untuk patung selamat di dunia. Yang satu lagi nggak mau, walaupun berkorban dengan seekor lalat, dia mempertahankan tauhid, dibunuh, masuk surga. Nah itu contoh betapa mulianya ilmu dengan landasan tauhid. Satu lagi contoh nih, ini saya baca dalam buku M. Nasir, judulnya teh Akal Merdeka gitu ya kalau nggak salah. Jadi singkatnya ada seorang profesor ahli fisika. Jadi profesor itu tujuannya apa? Dia ingin hidup menjadi profesor di sebuah universitas ternama bidang fisika. Singkat cerita sudah terpenuhi itu cita-citanya. Jadi profesor. Setelah itu dia bingung. Ini ilmu tanpa tauhid nih. Saya sudah sampai jadi profesor. Dia ingin ada penerus anaknya. Anaknya gak bisa menjadi pelanjut. Akhirnya anak itu dibunuh saja. Setelah anaknya dibunuh, dia bingung juga. Terus bunuh diri. Nah ini contoh ilmu apapun tanpa tauhid cacat. Jelas punya? Nah, makanya kebetulan saya lagi kuliah lagi Pak ya, lagi kuliah S3 UIN Pendidikan Islam. Satu di antara kekhawatiran dengan pendidikan hari ini, orang menyekolahkan putranya sudah salah paradigma. Menyekolahkan hanya sekedar supaya lulus bisa kerja. Nah, ini satu keprihatinan pendidikan. Jadi sakola teh supados naon Bu? Menang ijazah, terus lulus. Jadi syarat kerja. Salah tidak? Tidak 100% salah. Tapi juga tidak 100% benar. Silahkan dengan sekolah kita dapat pekerjaan, dengan ijazah, tapi yang utama itu bukan profesi, akidah, ibadah, akhlak, ilmu. Nah itu.
Profesi itu ada yang menyebut nomor 7. Nah, kita menempatkan nomor 7 jadi kahiji, salah. Padahal pendidikan Islam itu mendorong untuk tingkat dasar akidah, ibadah, akhlak, semangat berilmu. Itu yang harus diajarkan. Makanya alhamdulillah kita berbahagia ya dengan di Jamiah Persis aya diniyah. Kurikulumnya kan itu. Aya sanawiyah, aya muallimin. Setelah itu silahkan mau jadi ahli apa. Tapi jangan sampai pondasinya rapuh. Akidah. Banyak dalilnya, Bu. Pendidikan dasar itu akidah yang harus kuat. Tauhid yang harus kuat. Ini kunci keselamatan. Kita saksikan sendiri banyak orang pintar korupsi, kan gitunya. Banyak orang pintar tukang tipu. Banyak orang pintar apalagi tidak amanah, tidak jujur, tidak disiplin. Itu pengaruh tauhidnya yang enggak ada. Maka kesimpulannya tauhid, ilmu tanpa tauhid cacat. Amal baik tanpa tauhid juga tidak diterima oleh Allah. Kita lanjutkan dalam satu hadis. Ada hadis yang menerangkan, kata Nabi begini, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang aku ajarkan kalimat itu kepada pamanku. Siapa paman Rasul itu? Abu Thalib. Jadi Rasul itu berdakwah kepada keluarganya sampai wafat. Rasul mengajarkan la ilaha illallah ke Abu Thalib itu, Bu, sampai wafatnya. Faraddaha alayya, tapi pamanku menolak kalimat itu. Da kanggo Abu Thalib mah la ilaha illallah itu berat. Tuntutannya berat. Muncul orang kira yang mengucapkan la ilaha illallah, bukan itu masalahnya. Konsekuensinya yang berat. Makanya dalam hadis apa? Iman tertinggi itu bukan sholat, bukan zakat, bukan saum. Iman tertinggi itu la ilaha illallah. Jadi semua amal kita tuh sedang menuju la ilaha illallah. Buah-buah orang teh sodako kacampuran keneh kuria can sampurna la ilaha illallah tanya. Ngaji kacampuran ku isin ku jalmi can sampurna dewa ya. Nah kata Rasul, seandainya pamanku menerima ini, fahiya lahu najatun, kalimat ini menjadi keselamatan bagi dia. Jadi Abu Thalib menolak kalimat itu sampai wafat. Muncul orang Cimahi kieu cacakan eta teh Abu Thalib teh nu paling ngabela ka Rasul. Terusnya dina sejarah Pak, Rasul teh dikantunkeun ku ibuna, ku bapana, ku akina, Abu Thalib pangpayuna teh. Nu pangbelana ka Rasul teh Abu Thalib. Cek pikiran orang sakitu deket Abu Thalib teu bisa salamet di akhirat. Komo orang 32 orang dalam dilepet. Sakitu Abu Thalib nupang belana ka Rasul di akhirat mah teu tiasa. Teu aya tauhid. Ya, kartosnya. Nah, makanya kita tidak bisa mengandalkan piraku cenah di Persis teu ka surga, aya saha dilebet. Di surga teh nu saha lain nu Persis kan. Ku tauhid urang. Makanya Abu Thalib itu ya dalam hadisnya kata Rasul Abu Thalib itu dapat syafaat. Apa syafaatnya? Mendapatkan siksa neraka paling ringan.
punten teu gaduheun tauhid eta masalah. Coba mun gaduh tauhid kan tadi kata Rasul mun narima masalamat Abu Thalib. Sekalipun demikian Rasul masih sayang memberi syafaat mendapatkan azab paling ringan di neraka itu Abu Thalib. Naon Bu? Sandalna tina seuneu neraka. Tapi ngagolak karena ieu karena masa rusak. Nah ini sebagai bukti tauhid itu, keimanan itu, ikhlas itu kunci paling utama dalam hidup kita. Kalau saya perlebar ini panjang. Contoh lain lah. Ibu taat ke suami karena Allah, karena suami. Mun karena suami sirik kan gitu. Ya mah taatna karena Allah, leres karena Allah na. Lamun suami teu gaduhna naon masih keneh taat. Karena amek-amekan. Berarti lain karena Allah eta. Cenah karena Allah. Suami nuju teu gaduh mah amek-amekan. Tah eta teh di mana tauhid teh. Jadi kalau 100% murni karena Allah, jaminannya juga ka surgana oge tanpa hisab dan azab. Ibu hoyong ke surga? Aya naon di surga? Kalau saya ngebahas surga Pak, sok naroskeun we aya naon di surga. Bet hayang ka surga. Tos dugi ka mana ilmu orang tentang surga nepi ka kabita. Tos dugi mana ikhtiarna hayang ka surga teh. Tos gaduh amal naon tah eta pertarusan. Karena iman itu kan bukan hayalan ya. Nah ini. Jadi bab surga itu luas ya Bu. Kieu we patarosana upami leres hayang ka surga, pintuna sabariji. Sabaraha pintuna Bu? 8. Ngabahas pintuna we heula, kama ka surga na lega. 8 pintu, sapintu sabaraha meter? Tuh, kan hese. Cenah hoyong ka surga. Di surga teh aya pantoan saur Rasul. Pintuna aya 8. Sapintu sabaraha meter? Aku mah Allah we cenah hoyong ka surga. Nah itu keimanan kita tentang hari akhir itu harus ditingkatkan supaya benar-benar mendorong amal soleh. Pintuna teh lamun orang jalan 40 tahunan nambe pintuna wungkul. Tamadi patarosanana amal naon nu bisa memasukkan melalui pintu surga. Coba amalna naon? Taluk deui. Dalam hadis Bukhari disebut 5 infak, salat, jihad, sedekah, saum. Jadi upami orang gaduh 5 salah satu dari 5 amal andalan, kita dipanggil sesuai keahlian ibadah. Ahli sholat dipanggil pintu sholat. Ahli sedekah dipanggil pintu sedekah. Ahli saum dipanggil. Tapi aya sahabat yang dipanggil dari seluruh pintu. Siapa? Abu Bakar. Hari orang dipanggil pintu naon ya Bu? Disebut ahli sholat, sholatna ge tara khusyuk. Disebut ahli sedekah nuju teu gaduh matara sedekah teh. Disebut ahli jihad subuh kaberangan keneh hese. Disebut ahli saum lapar wae sok jadi ahli. Tapi aya eta hadis nerangkeun lamun ahli wudu cek Nabi bebas pintu mana wae tah ahli wudu atau minimal ahli wudu itu setelah wudu sempurna baca syahadat maka dia boleh masuk pintu surga yang mana saja ahli wudu eta. Nah itu
Sekali deui eta mah nembe pantona wungkulnya. Can lebetna naon kumaha sungaina itunya. Tadi kebetulan saya ngisi jam 9 di ujung Berung. Orang tua santri ngabahas eta jadi kaimut deui. Ada surga di rumah kita. Nah itu judulnya, Pak. Jadi ka surga mah teu kedah ka masjid wae, di bumi urang ge pi surga teh seueur. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Ibu berbakti kepada suami menafkahi istri dengan penuh keridhaan keikhlasan pi surgaeun eta. Mendidik anak penuh dengan kesabaran gitu. Pi surgaeun eta. Jadi ada banyak pintu surga di rumah kita. Nah itu. Nah, itulah nembe hiji dina 10 teh nembe hiji. Nu kadua, kunci keselamatan hidup setelah tauhid adalah ittiba'us sunnah. Nah, ini. Mengikuti sunnah Nabi. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita kaji tentang sunnah Nabi. Kita bahas sebagian saja ya. Misalnya gini kata Nabi, manusia paling istimewa di hari kiamat yang paling banyak salawat kepadaku. Hadis nanti gitu, Bu. Patarosanana orang sok salawatan tara. Kata Nabi, yang paling istimewa bersamaku pada hari kiamat yang paling banyak sholat kepadaku. Puntennya paingan batur seueur sholawatan jigana hadisna ieu. Ari urang sok sholawatan irahnya. Nah, kita harus belajar pahmul hadis. Hadisnya benar. Tapi pemahaman tentang hadis itu juga harus lebih benar lagi. Pemahaman memperbanyak sholawat, satu, perbanyak sholat sunnah. Karena memperbanyak sholat sunnah, di sholat sunnah itu ada salawat, ada korinah, cek bahasa pasantren mah, bahwa yang dimaksud banyak sholawat itu banyak sholat sunat. Apa korinahnya? Hadis Bulughul Maram nomor hiji bab sholat tatawu. Ayah sahabat Rasul nyarios kieu, ya Rasulullah, aku ingin menjadi temanmu di surga. Kata Rasul, bagaimana? Kalau begitu bantulah aku agar kamu memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud teh kata para ulama memperbanyak sholat sunnah. Jelas punya? Perbanyak sholawat dengan memperbanyak sholat sunnah. Ini pemahaman pertama. Pemahaman kedua, kata ahli hadis, memperbanyak sholawat itu adalah ashabul hadis, memperbanyak membaca hadis, dan mereka lah ashabul hadis. Jadi upami orang yang memperbanyak sholawat, perbanyak membaca hadis. Terus sabara ribu hadis, Bu, katalar. Nah, iya kunci selamat majaba dina hadis kan. Mau mengamalkan Islam bagaimana? Ari hadis nanti apa? Paling tahu tentang Islam kan Rasul. Nah, ini pemahaman kedua. Punten ya. Imam Bukhari hafal berapa hadis? 300.000 hadis. Yang sahihnya 100.000, yang dhaifnya 200.000. Dari 100.000 yang sahih, yang disimpan di Sahih Bukhari itu ada 7.000. Tos tamat Sahih Bukhari kantos tacan. Nah, ini gambaran kunci keselamatan tadi dia mengikuti sunnah Rasul, mempelajari hadis Rasul. Nah,
pemahaman lain dari memperbanyak sholawat dalam beberapa amalan tertentu. Untuk poin 3 ini kita perlu dalil-dalil. Kapan saja Nabi membaca sholawat. Kemudian dalam hadis lain, pentingnya kita mengikuti sunnah Nabi. Kita sudah mendengar hadis ini dengan populer ya. Kelak di telaga Nabi banyak umatnya yang diusir. Telaga itu salah satu perjalanan menuju surga. Jadi Nabi itu punya haud. Haud itu telaga Nabi. Manisnya lebih dari madu. Putihnya lebih dari susu. Satu kali minum saja di telaga Nabi tidak akan haus selamanya. Di alam dunia moal aya minuman seperti itu. Sok sanajan sabara puluh kali angger we haus deui nya. Satu-satunya minuman yang tidak akan haus ketika diminum satu teguk telaga Nabi. Luasnya telaga Nabi itu 1 bulan perjalanan. Ini hadis begitu. Kata Nabi, ada umat yang datang kepada telagaku, Nabi rindu ingin bertemu. Jadi Nabi teh sono ka urang gitu. Ari urangna sono teh. Ibu sono ka Nabi, buktina naon sono ka Nabi teh. Buktikan kita rindu ke Nabi dengan mempelajari hadisnya. Jadi karawas Bu, dina hadis lain mah Allah itu akan membahagiakan orang yang membaca hadis Nabi. Jadi aya kabungah gitu. Baca sahadis, nikmat itu. Allah yang menjamin kebahagiaan. Ketika umat itu akan mendatangi telaga, lalu dihalangi oleh Allah. Kata Nabi, ummati, ummati, itu umatku, itu umatku. Kata Allah, kamu tidak tahu apa yang diperbuat setelah kamu tiada. Mereka itu umat yang suka mengada-ada ibadah baru yang tidak engkau ajarkan. Kata Nabi bagaimana? Syuhkon, syuhkon. Menjauh, menjauh. Nah, ini bahaya. Tidak mengikuti sunnah Nabi berakibat diusir, tidak diaku menjadi umat Nabi. Nah itu ya, hadis lain yang menunjukkan pentingnya kita mengikuti sunnah. Satu lagi hadisnya. Hadis ini juga sudah populer. Umat Islam terpecah menjadi berapa? 73. Yang banyak ke surga ke neraka. Kata Rasul, kulluha finna. Semuanya di neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, wa mahya ya Rasulullah? Yang satu itu siapa? Sahabu, kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang berpegang teguh kepadaku dan kepada para sahabat. Jadi kunci keselamatan, jangan takut berbeda. Kumaha lamun bahasa Ustaz Jaimah? Persis itu bukan mau berbeda, tapi mau benar sekalipun resikonya berbeda. Nah itu. Buktinya mau benar, yang diikutinya fokus we Quran hadis. Pendapat mah jadi pertimbangan saja. Pendapat itu bukan dalil. Pendapat itu bisa jadi pertimbangan memahami dalil. Itu ya. Nah itu kaidah-kaidah berpikir dalam memahami syariat Islam. Kita tetap harus konsisten. Kebenaran itu sudah jelas.
Quran, hadis. Bahkan ada riwayat lain yang disebut al-jamaah. Yang disebut al-jamaah menurut akidah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasul sekalipun sendirian. Nah jadi bu, dina pelajaran akidah mah nu disebut jamaah teh bisa sendiri. Lamun dina fikih berjamaah teh duaan minimal. Lamun dina bahasa Arab berjamaah teh minimal 3. Nah makanya lamun dina akidah mah sekalipun sendiri tapi berpegang teguh kepada Quran hadis itu jamaah, kata Ibnu Mas'ud. Itulah yang kedua ya. Kunci keselamatan ikuti sunnah Nabi. Ada pesan dari Anas bin Malik. Kata Anas begini, sunnah Nabi itu bagaikan perahunya Nabi Nuh. Itu kata Anas. Barang siapa yang menaikinya dia pasti selamat. Barang siapa yang berpaling dari sunnah pasti dia tenggelam. Kalau kita lihat sejarah, yang naik ke perahu Nabi Nuh itu banyak sedikit. Sedikit. Yang baik itu banyak atau sedikit, Bu? Kata Quran itu ya. Yang banyak itu negatif. Quran kadang mengatakan kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak berilmu, kebanyakan manusia tidak bersyukur, kebanyakan manusia tidak paham. Tapi kalau yang sedikit itu positif. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku yang bersyukur sedikit. Dari 72 yang selamat cuman 1. Artinya kita harus mengejar kualitas, jangan mengejar kuantitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu, kan? Bukan aksaru. Jadi amal mah teu kedah seueur, tapi berkualitas. Kualitas amal tadi penentunya tauhid nomor 1, mengikuti sunnah Rasul itu nomor 2. 2 syarat ini harus selalu menyertai dalam setiap aktivitas kita. Itu rumus selamat. Ngadongeng dinya ya orang Jepang merasa kagum dengan Islam karena ada tulisan doa masuk WC. Orang Jepang ngahulang, Bu, aneh gitu, kagum, hebat sekali ini Islam, masuk WC ada doanya. Kita yang Islamnya biasa-biasanya, orang Jepang merasa itu luar biasa. Sampai ketika dia ke Masjid Agung Bandung, dia cek umat Islam yang masuk WC itu aya nu maca. Gambaran apa? Belajar Islam jangan ke umat Islam. Salah. Kalau kita belajar Islam ke amalan umat Islam tidak menggambarkan Islam. Konsisten belajar Islam itu ke Quran, ke hadis. Dan kita dididik di persisten seperti itu, Bu. Abi nuju di pasantren, saur ustad teh kieu tong sieun beda jeung guru, sok we ari aya pendapat nu leuwih alus mah gitu. Artinya dididik kita jangan takut berbeda dengan guru. Kalau dalil kita lebih kuat, diajukan kepada guru, guru tidak sungkan untuk menerima. Nah inilah yang dimaksud ittiba'us sunnah. Kemudian yang ketiga, kunci keselamatan kaitan dengan sikap yang disebut khosyah dan takwa. Bapak Ibu bisa membacanya di surat An-Nur 52. Ada 4 sifat di sana.
Wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, tauhid. Wa rasulahu, taat kepada Rasul, mengikuti sunnah. Yang ketiganya yakhsyallah, takut kepada Allah. Nah, jadi yang disebut takut kepada Allah itu ukurannya adalah ilmu. Makanya kalau kita mau mengukur kita sudah berilmu atau belum, ukurannya adalah semakin bertambah ilmu, bertambah tidak rasa takut kepada Allah. Da ciri nu berilmu mah sieun ka Allah. Nah, itu. Makanya ada riwayat laisal ilmu bi kasratil hadis. Nu disebut ilmu mah bukan banyak hadis. Bukan banyak riwayat. Nu disebut ilmu mah bukan karena gelarnya doktor, profesor, tapi nu disebut ilmu semakin bertambah rasa takut kepada Allah. Itu yang disebut yakhsyallah. Kemudian wayat takhi, dan bertakwa kepada Allah, jaminannya faulaika humul faizun. Mereka itulah orang yang mendapat kemenangan. Nah, ini 4 berarti ya. Taat kepada Allah, tauhid, taat kepada Rasul, mengikuti sunnah, khosyah ya. Takut kepada Allah, kemudian takwa. Puncak takwa itu apa kira-kira? Ada ulama yang mengartikan puncak takwa itu menjaga diri dari berbuat dosa. Itu takwa. Makanya kan oleh Allah tidak dianggap sempurna ibadah kita kalau belum meninggalkan dosa. Aya istilah STMJ. Nanmu STMJ teh? Salat terus maksiat, belum takwa itu. Jadi ukuran takwa bukan ahli salat, ukuran takwa bukan ahli sedekah, ukuran takwa dosanya sudah ditinggalkan belum. Itu. Makanya kata Ar-Raghib, hibdun nafsi amma ya'simu, takwa itu apa? Ngajaga diri dina segala dosa. Mustahil dosa akan dijauhi tanpa dengan ketaatan. Makanya cara menjaga diri dari dosa itu dengan apa? Sibukan dalam ketaatan. Saur orang Arab, upami jalmi teu sibuk dina taat berarti sibuk dina maksiat. Jadi orang teh sadayana ge sararibuk, Bu. Ngan aya nu sibuk dina taat, aya sibuk dina maksiat. Kalau ingin takwanya sempurna, sibukkan dalam ketaatan sehingga tidak terpikir untuk maksiat. Nah, itu puncak ketakwaan. Selanjutnya poin keempat ya. Bilih 10 mah lami teuing sabagianunya. Makalahna teh tos aya tos garaduh makalahna ketiasa di grup WhatsApp 2 halaman makalah. Yang keempat, kunci keselamatan itu ini dalam satu hadis ya. Dalam satu hadis ini disebut 3 kunci keselamatan, tapi poinnya poin 4. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aman najatu? Apa itu selamat?" Jadi Rasul teh ditaros ari salamet teh naon. Puntennya sahabat oge sakitu pinterna teu ngartos manaroskeun ka Rasul. Maka jawaban Rasul untuk orang itu 3, nu disebut salamet teh 3, Bu. Yang pertama, imlik alaika lisanaka. Perhatikan olehmu lisanmu. Kendalikan lisan. Yang paling banyak menyebabkan masuk neraka apa? 2 lubang. Lubang depan dan lubang bawah.
mulut dan kemaluan. Dua-duanya berlubang kan? Ini ketika Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka?" Al-fammu wal farju. Mulutnya dan kemaluan. Kalau ingin selamat, jaga lisan. Qul khairon aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Jadi dina Islam mah cicing wae aya pahala, Bu. Teu nyariosna naon urang teh gitu. Itu pahala. Makanya kan latagdob, jangan marah. Kan marah mah kulisan biasa. Kita emosi ke anak, kurang teh ditahan tah. Lantaran hayang salamet. Jaminannya ciri orang bertakwa itu kan menjaga amarah, menjaga lisannya. Nah, makanya kalau kita sedang marah, kata Rasul, membaca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Punten sanes istighfar. Di urang mah keur maca istighfar, keur dicat, keur nyarekan batur istighfar. Astagfirullah eta budak cenah. Meni hese diatur ku kolot. Pertanyaannya, eta teh ngambek atau maca istighfar? Ngambek eta. Nu kedahna mah maca istighfar kenging pahala, lantaran niatna ngambek teu meunang pahala jadi dosa. Innamal amalu binniat kan. Makanya menahan amarah itu dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu di zaman Rasul ada dua orang pasea. Cek Rasul, seandainya dua-duanya baca a'udzubillah, maka hilang marah. Itu yang ke-1. Yang kedua, kata Rasul, kalau ingin selamat, tinggallah di rumah. Tuh, kedah betah di rumah. Merasa leluasa betah di rumah. Karena kemaksiatan itu sering lahir dari luar rumah. Pan di luar rumah babu seueur titingalieun. Ya. Batur mobilna sae, duh iraha urang gaduh. Padahal urangnya gaduh mobil. Lahir tidak qanaah kan gitu. Melihat orang tidak berhijab, pidosaeun deui kan gitu. Makanya kata Rasul, sing betah di rumah, potensi dosanya sedikit. Tapi ayeuna mah tos aya HP-nya, jadi asup ka imah ayeuna mah pidosaeun. Gitunya. Nah, berarti sing kiat-kiat keimanan berarti. Karena dina hadisna oge pezina tidak akan zina kalau iman. Pencuri tidak akan mencuri kalau iman. Ya. Yang minum khamar tidak akan minum khamar kalau dia iman. Jadi iman tameng untuk menjaga dari dosa. Yang ketiga, kunci keselamatan dalam hadis ini kata Rasul, menangislah atas kesalahanmu. Jadi sering-sering nangis urang teh seueur dosa. Dalam hadis lain ada 3 mata yang tidak akan disentuh api neraka. Mata kahiji mata yang terjaga dari maksiat. Tanu kahiji. Yang kedua mata yang terjaga membela agama Allah. Jadi jihad. Yang ketiga mata yang menangis karena ingat dosa. Teu aya mata duitan, teu aya. Mata duitan, mata keranjang teu aya teh. Jadi kalau kita punya mata ketika pidosaeun tunduk ke Allah teh malu ya. Kemudian mengurangi tidur termasuk kan. Salah satu ciri orang bertakwa sedikit tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili mayahjaun. Termasuk menangis atas
dosa. Dalam hadis lain, kalau kita mampu menangis atas kesalahan, itu salah satu dari 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat. Salah satunya siapa? Rajulun dzakarallaha fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah lalu berlinang kedua air matanya. Kalau ingin selamat, perbanyaklah menangisi, menyesali segala perbuatan dosa. Tambahan ya. Terakhir nih, atau sajamnya. Terakhir. Apa yang membuat kita bisa terlepas dari azab? Ini terakhir. Abdi kantos ditaros ku ibu-ibu jamaah pajajaran. Pak Ustaz kumaha carana cenah urang teh teu disentuh ku azab neraka. 1, kita akan lepas dari siksaan di neraka dengan taubat. Jadi kunci selamat itu perbanyak taubat. Katambih Bapak Ibu, katawisna di dieu teh usia tos 40 tahun kaluhur. Jadi tarosan hiji-hiji ge tos katawis gitu. Upami Bapak Ibu tos rumaos usia 40, da abdi mah nembe 35 Bu ieu teh. Jadi 5 tahun deui gitu. Programna 40 kaluhur mah saur Quran Al-Ahqaf 15 banyak bersyukur, banyak beramal soleh, perhatikan kesolehan keturunan, banyak bertaubat, pegang Islam sampai wafat. Kita 5 program. Jadi lamun tos 40 tahun belum mensyukuri nikmat Allah bade iraha deui. Sakitu tos nikmat hirup teh. Beramal soleh untuk mencari ridho Allah. Jadi taubat ini akan menjadi kunci ketika kita di akhirat selamat dari azab. Sampai kapan taubat? Sampai wafat. Jadi Allah teu ngantosan taubat urang. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sekali orang yang taubat dan orang yang mensucikan diri. Yang kedua, istighfar. Perbanyak istighfar. Kapan istighfar itu? Utamakan waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian istighfar dalam sayyidul istighfar. Tasarapalnya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Rasul, kalau seseorang membaca istighfar ini di pagi hari kemudian wafat, meyakini isinya pasti masuk surga. Asal kahartos isina teh naon? Istighfar. Yang ketiga, yang menghalangi kita dari azab Allah adalah al-hasanat, berbagai macam kebaikan. Makanya gini rumusnya, sekecil apapun kebaikan niatkan sebagai penghapus dosa. Saya baca kitab tentang istighfar kurang lebih ada 300 ya. Menerangkan tentang penghapus dosa. Judulnya teh penghapus dosa. Ketika dibaca sebagian tidak tamatnya. Ternyata seluruh amal baik itu menghapus dosa. Kita belajar ilmu, ya, mencari ilmu itu kata Nabi, semua yang ada di langit dan di bumi memohon ampun kepada Allah. Tak orang menjetolan teh Bu, ikan yang ada di laut saja minta ampun supaya diampuni dosa. Ya. Dalam hadis lain,
Belum sholat, baru wudhu, dosa dihapus. Orang teh acan sholat, acan takbir, nembe wudhu. Ketika membasuh wajah, dosa wajah dihapus. Membasuh tangan, dosa tangan dihapus. Membasuh kaki, dosa kaki dihapus. Belum wudhu, dosa sudah dihapus dengan belum sholat, dosa dihapus dengan wudhu. Berangkat dari rumah ke masjid, belum sholat itu. Satu langkah kata Nabi diangkat derajat, satu langkah dihapus dosa. Belum sholat dosa dihapus. Sholat nanti sate acan adan calik weh. Sepanjang kita duduk di masjid, malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, berilah rahmat orang ini. Seluruh kebaikan sekecil apapun niatkan sebagai penghapus dosa. Kata Nabi, jaga dirimu dari api neraka sekalipun dengan sebutir kurma. Jadi tong ngaremehkeun sedekah teh sebutir kurma abdi mati asana oge. Tah bisa jadi eta nu ngahalangan dari neraka. Tobat, istighfar, kebaikan, tambah lagi yang bisa menghalangi kita dari azab Allah sehingga kita selamat, segala bentuk musibah, ujian, kemadaratan, kesulitan hidup. Jadi pami urang teh diuji ku teu damangnya. Diuji dengan rasa capek, rasa lelah. Itu ada di hadis Bukhari. Bilih ieu sakit itu terlalu berat. Kalau kita capek, terutama ibu-ibu capek ngurus rumah tangga, jangan mengeluh. Kenapa? Eta nu jadi bahan ngahapusan dosa urang. Nuju kapanasan orang memprotes, ya Allah meuni panas kieu hujan teh turun wae, protes. Padahal mah nalika urang aya kapanasan ngadoa ke Allah, ya Allah mudah-mudahan ieu panas yang membuat tidak nyaman jadi penghapus dosa. Beres. Keur tariris ngeluh deui urang mah. Padahal bisa jadi kedinginan itu sebagai penghapus dosa. Apapun musibah yang menimpa seorang muslim, niatkan sebagai penghapus dosa. Taubat, istighfar, amal baik, musibah. Yang terakhir yang akan menjadi penghapus dosa adalah doa orang lain. Nah, makanya saling mendoakan ya. Saling mendoakan. Apa sih yang dibutuhkan di akhirat? Kira-kira doa naon nu paling penting untuk di akhirat? Rahmat dan magfirah. Ketika minta doa magfirah artinya selamat dari azab. Ketika minta rahmat itu artinya ingin dimasukkan ke surga. Makanya pelajari doa salat mayit itu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat. Hadirin ikhwati iman, Bapak Ibu, jamaah Masjid Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya kunci-kunci keselamatan hidup kita sebagai muslim. Kita bercita-cita ingin hidup selamat, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Di antaranya perkuat tauhid, terus kita ikuti sunnah Rasul, kemudian tingkatkan rasa takut kepada Allah, tingkatkan ketakwaan, kemudian jaga lisan, betah di rumah, jauhi maksiat, dan menangis atas segala dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.